Dunia internasional berbalik arah mencopot dukungan terhadap Israel dalam perang di Gaza. Kini, Israel menghadapi isolasi yang semakin dalam, bukan hanya secara diplomatik, tapi juga merembet ke sejumlah sektor krusial lainnya. Perang yang tak berkesudahan, pengumuman serangan darat baru di kota Gaza, hingga serangan ke Qatar membuat panggung internasional bergejolak. Lantas, bagaimana masa depan Israel di panggung global? Simak selengkapnya dalam video berikut. Agresi Israel yang membabi buta di Gaza membuat dunia internasional melayangkan kecaman keras. Sekutu dekat Israel satu persatu berbalik arah. Mereka yang dulu mendukung Tel Aviv kini mempertimbangkan sejumlah sanksi untuk negara satu ini. Atas apa yang terjadi, Israel semakin terisolasi di panggung dunia. Dampak negatif perang yang tak berkesudahan ini merembet ke sejumlah sektor termasuk ekonomi, budaya, dan olahraga. Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel pun mengusulkan sanksi yang akan menangguhkan sebagian perjanjian perdagangan bebasnya dengan Tel Aviv. Beberapa negara barat telah menerapkan sanksi yang ditargetkan terhadap individu-individu Israel tertentu, pos-pos pemukim, dan organisasi-organisasi yang mendukung kekerasan di tepi barat yang diduduki. Di sektor ekonomi, Israel mulai terkucilkan. Sekutu dekat Washington ini harus menghadapi embargo senjata dari barat dan pelepasan portofolio sebab memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Di tengah memanasnya perang, Israel juga terpukul di bidang hiburan dan budaya. Lembaga penyiaran di beberapa negara Eropa termasuk Irlandia, Belanda, dan Spanyol telah menyatakan akan memboikot kontes lagu Eurovision yang sangat digemari apabila Israel diizinkan berpartisipasi pada tahun 2026. Di bidang seni rupa, festival musik di Gent, Belgia baru-baru ini membatalkan konser Munich Philharmonic yang dijadwalkan menampilkan konduktor Israel Lahav Shani. Di Hollywood, ribuan sineas, aktor, dan pekerja industri film telah berjanji tidak bekerja sama dengan institusi film Israel. Bahkan, sektor olahraga pun tak luput dari dampak perang. Tahap akhir balap sepeda besar dibatalkan di awal bulan September, usai beberapa demonstrasi besar pro-Palestina bersamaan dengan acara tersebut. Di Spanyol, penyelenggara turnamen catur menyatakan para pemain Israel tidak boleh bertanding di bawah bendera nasional mereka. Hal itu mendorong para pemain untuk mundur dari kompetisi tersebut. Sementara yang terbaru, kekhawatiran baru muncul bahwa Israel beresiko diskors dari kompetisi sepak bola Eropa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui negaranya menghadapi semacam isolasi yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Netanyahu menekankan negaranya tidak punya pilihan selain berdiri sendiri. Ia menilai Tel Aviv perlu lebih lanjut mengembangkan industri persenjataan dan menyesuaikan perekonomian agar tidak bergantung pada perdagangan luar negeri. Tekanan ekonomi, budaya, dan olahraga perlahan menggerus legitimasi Israel secara bertahap. Apabila terus berlanjut, Israel beresiko menjadi paria global seperti Afrika Selatan pada masa apartheid. Mantan Duta Besar Israel untuk Afrika Selatan Ilan Baruch mengatakan, tekanan tegas terhadap Israel diperlukan. Menurutnya, Tel Aviv tidak boleh mempertahankan hak istimewa mereka dalam hubungan dagang dengan Uni Eropa dan merusak hak asasi manusia serta masa depan Palestina. Direktur Eksekutif Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat Robert Sudloff menemukan bahwa beberapa pembela lama Israel
mulai meninggalkan barisan. Pernyataan Satlov ini berkaca dari pemungutan suara kunci Majelis Umum PBB mengenai resolusi terkait Israel-Palestina antara tahun 2017 dan 2025. Jumlah negara yang secara resmi abstain dari pemungutan suara UNGA terkait Israel yang umumnya dilihat sebagai dukungan pasif terhadap negara ini sedang menurun. Dari semua hal yang terjadi, Satlov mengungkap pertanyaan besar apakah isolasi diplomatik Israel yang semakin dalam bisa diperbaiki? Beberapa negara anggota PBB telah menunjukkan permusuhan yang mendalam terhadap Israel ditambah krisis kemanusiaan yang kian parah di Gaza. Di lain sisi, laporan Komisi PBB tentang genosida di Gaza telah menarik perhatian baru terhadap penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional. Penerbitan surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC juga telah membatasi akses Perdana Menteri ini ke luar negeri. Namun meski dukungan dari negara lain menurun, Amerika Serikat masih dengan tegas memberikan suaranya kepada Tel Aviv. Israel terus mendapat tekanan dari sejumlah sisi. Tel Aviv bahkan kini harus menghadapi isolasi yang semakin dalam, bukan hanya secara diplomatik, tetapi juga ekonomi, budaya, dan olahraga. Sekutu-sekutu Tel Aviv perlahan berbalik arah dan mengakui negara Palestina. Namun, meski dukungan global melemah, Washington masih menjadi sekutu utama Israel. Jika isolasi global terus berlanjut, Israel beresiko menjadi negara paria mirip dengan Afrika Selatan pada masa apartheid dan konsekuensi jangka panjang yang serius terhadap posisinya di dunia. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.